Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 510. Di chapter sebelumnya setelah Zhang Yi orang-orang dari kota Tianhai bertemu dengan sekelompok San Jianming dan menerima penghinaan, apakah kali ini Zhang Yi dan yang lainnya akan melawan? Scene diawali di kota Blizzard, setelah San Jianming menghina kelompok Zhang Yi. Para bawahannya pun juga mengejek kelompok Zhang Yi dan orang-orang kota Tianhai dengan mengacungkan jari tengah mereka yang membuat orang-orang dari kota Tianhai semakin marah dan dipenuhi kebencian. Zhang Yi yang melihat perlakuan itu, kemudian mengingatkan pada mereka tentang aturan yang dikatakan Zhu Zheng sebelumnya. Apa kalian tidak mendengarkan Panglima Zhu Zheng apa yang Zhu Zheng katakan? Semuanya orang dilarang berkonflik. Awa kalian mau melanggarnya? Kata Zhang Yi mengingatkan San Jianming dan yang lainnya untuk tidak memulai konflik. Namun San Jianming dan yang lainnya tidak mendengarkan peringatan Zhang Yi dan malah tambah menghina Zhang Yi. Lucu sekali kau bahkan berani mengatakan hal seperti itu. Saat kepentingan keluarga dan negara yang dipertaruhkan, yang bisa kalau lakukan hanyalah bersembunyi dan menjadi pengecut. Bagaimana bisa kau memenuhi syarat untuk mewakili kota Tianhai di sini? Kata salah seorang bawahan San Jianming mempertanyakan kemampuan Zhang Yi sebagai pemimpin kota Tianhai. Bair ku beritahu, sekarang semua kekuatan besar di kota Tianhai telah musnah, akan lebih baik jika kalian menyerah lebih awal. Kata San Jianming menambahkan dan meminta Zhang Yi menyerah, karena mereka berniat menyerang dan menjarah kota Tianhai. Bos, berikan perintahmu. Kata Liang Yu yang tersulut emosi melihat Zhang Yi dihina oleh San Jianming dan yang lainnya. Zhang Yi yang menyadari teman kelompoknya yang sudah terpancing sebenarnya juga sangat marah bahkan ingin membubuh mereka. Sekelompok serangga berani sekali memprovokasiku. Aku sangat ingin menghancurkan mereka sampai mati sekarang. Pikir Zhang Yi namun dia masih menahan diri. Lupakan, kata Zhang Yi sambil tersenyum, kemudian dia melanjutkan. Ayo pergi, kata Zhang Yi sambil berjalan meninggalkan, mengabaikan kelompok San Jianming. Keran yang memahami kepribadian Zhang Yi dengan senang hati mengikuti Zhang Yi. Kakak Zhang Yi, ayo pergi. Berbeda dengan Lu Keran, orang-orang dari kota Tianhai yang melihat Zhang Yi tidak marah dan memilih pergi, membuat mereka terkejut dan mulai mempertanyakan keputusan Zhang Yi dalam pikiran mereka. Kamu mau pergi sekarang? Apakah kau tidak marah sama sekali? Apakah orang ini benar dengan pengecut dan tidak kompeten, atau dia terlalu toleran? Pikir mereka dengan perasaan cemas. Kita bagaimana? Kata Xingtian mempertanyakan nasib mereka, karena keputusan Zhang Yi. Ayo cepat, kita tidak akan bisa mengejar jika terlambat. Kata Xiao Honglian menjawab pertanyaan Xingtian dan mengajaknya mengejar Zhang Yi. Zhang Yi, berjalan perlahan dan tunggu kami. Kata Xingtian sambil mengejar Zhang Yi yang sudah berjalan jauh di depannya. San Jianming yang datang ke sana dengan niat memprovokasi agar terjadi pertarungan merasa kesal dan mengumpat, karena dia diabaikan oleh Zhang Yi dan orang-orang kota Tianhai lain. Cih, dasar bajingan, kata San Jianming mengumpat. Pemimpin mereka terlihat sangat lemah. Bagaimana bisa orang seperti itu bisa memimpin sebuah tim? Kata Gu Hongdie mengomentari penampilan dan tindakan Zhang Yi setelah semua hal yang terjadi. Bukankah itu bagus? Kata Chen Liangyu yang senang jika Zhang Yi yang seorang pemimpin kota Tianhai lemah, karena itu menguntungkan mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kata San Jianming menimpal, karena hal ini membuat mereka lebih mudah
untuk menjarah kota Tianhai. Gu Hongdue yang menyadari ini, kesempatan untuk mereka kemudian mengajak San Jianming dan Chen Liangyu mengobrol untuk membahas cara menyerang kota Tianhai. Sangat jarang kita bertiga berkumpul. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk minum dan ngobrol? Tentu. Tidak masalah, kata San Jianming dan Chen Liangyu yang setuju dengan usulan Gu Hongdue. Di sisi lain, setelah menerima penghinaan dan hanya bisa pergi membuat Upi mempertanyakan keputusan itu, kita dipermalukan seseorang seperti dilempar kotoran tepat ke wajah dan bahkan tidak membalasnya? Kata Upi berbicara sambil berbisik. Xiao Honglian yang juga mempertanyakan keputusan Zhang Yi setelah dihina secara terang-terangan kemudian memberanikan diri untuk bertanya pada Zhang Yi tentang keputusannya. Zhang Yi, kami tidak keberatan dengan tindakanmu, kami hanya berpikir kau harusnya tidak perlu bersikap seperti itu sekarang bukan? Kata Xiao Honglian bertanya pada Zhang Yi meskipun sebelumnya dia sudah diingatkan untuk tidak berkonflik dan menahan diri saat berada di kota Blizzard oleh Zhang Yi. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian balik bertanya pada Xiao Honglian kalau sikapnya yang mana dipernyatakan Xiao Honglian. Itu yang membuat orang merasa kalau kau lemah, karena itu kau tidak perlu melakukan hal ini. Kata Xiao Honglian menjelaskan pada Zhang Yi tentang sikapnya yang tidak marah atau melawan sebelumnya. Menegaskan mendengar itu, Zhang langsung menjawab pernyataan Xiao Honglian. Jadi menurut MU apa yang harus kulakukan? Bertarung dengan mereka, lalu dihukum karena melanggar aturan kota Blizzard? Atau apakah kau akan segera membalas dan memulai perkelahian dengan mereka seperti tikus? Jumlah mereka sangat banyak, apa kau mau membuat keributan dengan mereka? Kata Zhang Yi bertanya pada Xiao Honglian tentang apa yang seharusnya dia lakukan sebelumnya dengan wajah serius. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Kata Zhang Yi lagi, menambahkan sambil membalikkan wajahnya. Tapi ini akan membuat orang berpikir kalau kota Tianhai kita lemah dan bisa diintimidasi. Kata Xiao Honglian lagi menegaskan pada Zhang Yi kalau sikap seperti itu bisa membuat kota Tianhai semakin ditindas. Zhang Yi yang mendengar Xiao Honglian mengatakan itu kemudian balik bertanya apakah benar-benar karena tindakannya yang membuat kota Tianhai dianggap lemah dan ditindas atau karena tindakan orang lain. Apa hal itu karena aku? Kaya Zhang Yi bertanya sambil melirik ke arah Upi. Upi kaget dengan tindakan Zhang Yi dan dia menyadari kalau kekalahannya lah yang membuat kota Tianhai dianggap lemah dan ditindas hari ini. Zhang Yi mengincarku, pikir Upi dan di saat yang bersamaan para bawahan Upi yang juga menyadari itu, membuang muka karena pertanyaan Zhang Yi. Jangan marah, aku hanya bertanya. Kata Xiao Honglian lagi mencoba menenangkan Zhang Yi. Apa aku Zhang Yi? Perlu menjelaskan kepada MU apa yang kulakukan? Kata Zhang Yi lagi bertanya pada Xiao Honglian. Karena sebagai pemimpin kota Tianhai, kenapa Zhang Yi harus memberitahu tindakan yang akan dia lakukan pada bawahannya. Kemudian chapter 510 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah jangan bertindak gegabah di wilayah orang lain, tapi jika di wilayah sendiri, jangan beri ampun. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.